Bagaimana Islam memandang tentang insting seksual? Ada banyak informasi yang menyebutkan bahwa Islam sangat menentang hal tersebut. Padahal, insting adalah fitrah dalam Islam. Dan Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah. Lantas, bagaimanakah menyatukan pandangan seperti ini? Mari kita bahas dengan seksama. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia agar menjadi khalifah, yaitu pengelola bumi untuk tujuan memakmurkannya. Misi kekhalifahan ini tidak akan tercapai kecuali jika manusia tetap ada di muka bumi ini sehingga kehidupannya bisa terus berlangsung. Lalu mereka menjalankan misi membangun dan memakmurkan bumi. Semua ini dijalankan dalam rangka menunaikan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas manusia sebagai hambanya. Semua ini dilakukan beriringan dengan adanya insting atau keinginan yang memang tertanam dalam diri manusia. Termasuk insting mencari makan agar ia kenyang dan tetap hidup, serta insting seksual yang merupakan dorongan kuat dari dalam diri seseorang dan menuntut untuk dipenuhi dan dipuaskan. Bisa saja, insting seksual dipuaskan tanpa aturan, di mana saja dan kapan saja tanpa batas, dan tanpa kendali sebagaimana aliran hedonis, yang tidak percaya dengan aturan agama dan tidak mau dikekang oleh nilai-nilai keutamaan. Dalam kondisi seperti ini, manusia dapat merosot derajatnya sampai pada derajat atau level hewan, sehingga rusaklah diri, keluarga, sekaligus masyarakatnya. Sebaliknya, mematikan insting seksual sebagaimana yang dipraktikkan oleh orang-orang yang menjalani keyakinan hidup sengsara, yakni seperti golongan yang mengharamkan kenikmatan duniawi, kehidupan para pendeta, dan semacamnya. Mereka memutuskan sama sekali insting seksual, mengebiri sekaligus menolak hikmah atau manfaat dari anugerah diberikan insting tersebut sebagai bagian dari fitrah manusia seluruhnya. Insting ini harus dikendalikan dan disalurkan sesuai batasan yang berlaku, yakni yang diperbolehkan. Tidak dilepas begitu saja tanpa kendali dan tidak juga dimatikan. Inilah yang diajarkan dalam agama Samawi yang mengharamkan perzinaan, lalu mensyariatkan pernikahan, terutama Islam yang mengakui keberadaan insting seksual. Islam memudahkan penyalurannya secara halal dengan aturan syariatnya. Islam melarang sikap membujang dan melarang sikap menjauhi perempuan, sebagaimana Islam melarang zina dan semua pengantar atau hal yang bisa mengarahkan pada perzinaan. Inilah prinsip pertengahan atau moderat yang sangat baik. Seandainya tidak ada syariat untuk menikah, insting seksual tidak akan menjadi bagian yang dapat melanjutkan keberadaan manusia di bumi ini. Seandainya tidak ada yang mengharamkan perzinaan, tidak akan ada keluarga yang di dalamnya diisi dengan nilai-nilai rasa mulia, kasih, sayang, cinta, kerinduan, dan kedekatan. Jika tidak ada keluarga, tidak akan ada masyarakat, dan otomatis manusia tidak akan meningkat menuju level kebaikan dan kesempurnaan. Kesimpulannya, Islam mengakui bahwa insting seksual adalah bagian dari fitrah manusia yang tidak bisa diabaikan. Namun, pengendalian dan penyaluran insting ini sesuai dengan aturan syariat adalah kunci untuk menjaga keseimbangan dan mencegah perilaku yang merusak. Islam menolak pemenuhan insting seksual tanpa aturan seperti yang dianut dalam aliran hedonis, yang dapat mengakibatkan degradasi moral manusia dan kerusakan dalam masyarakat. Di sisi lain, Islam juga menolak pendekatan yang mematikan insting seksual secara total, seperti yang dilakukan oleh golongan yang menjalani hidup sengsara dengan mengharamkan kenikmatan duniawi. Pengendalian yang seimbang atas insting seksual, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, memungkinkan manusia untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan produktif, serta membangun keluarga dan masyarakat yang beradab. Dengan demikian, Islam menawarkan pendekatan moderat yang mengakui keberadaan insting seksual sebagai bagian dari fitrah manusia, namun juga menetapkan batasan-batasan yang jelas untuk pemenuhan insting ini agar sesuai dengan nilai-nilai moral dan keutamaan. Melalui pengaturan yang tepat, Islam memungkinkan manusia untuk menjalani kehidupan yang harmonis dan berarti, serta memberikan landasan bagi pembangunan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan. Hanya Allah yang Maha mengetahui kebenarannya. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi dan pembahasan yang menarik seputar Islam. Jika kamu suka video ini, silahkan like untuk mendukung channel ini bisa lebih berkembang. Dan apabila terdapat pertanyaan lain yang ingin kami bahas secara lengkap menurut hukum Islam, silahkan komen di bawah video ini. Terima kasih banyak.